Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa wa qaddara fahada wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perlu untuk kita ingatkan bahwasanya di antara kebaikan pada hati seorang hamba, tanda bahwa bercahayanya hati seorang hamba, ketika hati seorang hamba dipenuhi dengan tauhid. Ketahuilah bahwa tauhid adalah ilmu yang teragung, ilmu yang terberkah dalam kehidupan seorang hamba di dunia, alam barzah dan di akhirat. Karena dengan tauhid sebab jin dan manusia diciptakan. Dengan tauhid para rasul diutus, kitab-kitab diturunkan. Maka mempelajari tauhid adalah keberkahan bagi seorang hamba dalam hidupnya, ketenangan dalam kehidupannya. Dan mempelajari tauhid di antara tanda Allah menginginkan kebaikan kepadanya, kesuksesan di akhiratnya. Maka dari itu kata para ulama, la sa'adata lil 'abdi wa la fawza fid dunya wal akhirah hatta yuhaqqiqu ma'rifati at-tauhid wal 'amalu bih. Tidak ada kebahagiaan atas seorang hamba di dunia alam barzah dan di akhiratnya. Tidak ada kemenangan atas seorang hamba di dunia dan di akhirat sampai dia betul-betul mentahqiq, mengetahui dengan jelas tauhidnya dan dia mengamalkan dalam kehidupannya. Dan di pertemuan kali ini, alhamdulillah, ini sudah pertemuan ke-8. Satu pertemuan darinya dengan memperkenalkan biografi kami, dan di 7 pertemuan di sana terdapat 7 permasalahan yang alhamdulillah kita telah uraikan. Maka di pertemuan kali ini, agar kita mendapatkan keutamaan diliputi oleh rahmat, dimohonkan ampun oleh para malaikat, di antara syaratnya adalah wa yatadarasuna indah. Mereka saling belajar. Sehingga di pertemuan ini kami memakai dengan metode mendidik dengan cara lain, yaitu adanya seorang pembicara bertanya kepada pendengar, supaya kita melihat apakah ilmu yang kita biiznillah ajarkan itu apakah dipahami atau tidak, sehingga menjadi bahan evaluasi di setelahnya. Karena alhamdulillah di pertemuan sebelumnya kita telah membahas dari permasalahan man rabbuka, siapa Tuhan. Dan insyaallah taala pertemuan yang akan datang kita akan membahas wa madinuka wa man nabiyyuk, apa agamamu dan siapa nabi yang kamu imani padanya. Maka di pertemuan kali ini saya menyediakan ada 7 hadiah kitab yang akan kita bahas. Alhamdulillah ada bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Dan saya sudah tuliskan di papan tadi. Jadi bisa jamaah yang ingin menjawab mendapatkan hadiah bisa mengangkat tangannya dan menjawab, yang semoga Allah memberikan hidayahnya dan memudahkan lisannya untuk menjawabnya. Pertanyaan yang pertama, ma hukmu dirasatit tauhid? Apa hukum mempelajari tauhid? Itu kita sudah jelaskan. Yang kedua, ma fawaidu talibul ilm? Apa faedah-faedah menuntut ilmu? Yang ketiga, ma hiya fawaidut tauhid? Apa faedah-faedah mempelajari tauhid? Kemudian yang keempat, ma ruknut tauhid? Apa rukun dari tauhid? Kemudian yang kelima,
Mal farqu usulus salasa wal usul as-salasa. Apa perbedaan usul as-salasa tanpa alif lam yang pertama dan al-usul as-salasa dengan memakai alif lam yang pertama. Kemudian yang ke-6, manit najihina min fitnatil qabri. Siapa yang selamat dari fitnah kubur? Di sana kita sebutkan 7, satu yang diperselisihkan, yaitu membaca surah Al-Mulk. 6 disepakati karena diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih. Kemudian yang terakhir, wa ma hukmu qiraatil Fatihah 'alal mayyit. Dan apa hukum membaca surat Al-Fatihah yang dihadiahkan untuk mayit? Itu pertemuan terakhir. Yang mungkin ada yang bisa saya sengaja tanyakan 7 hal supaya memudahkan para jamaah, bukan satu persatu. Mungkin kalau satu mungkin kita tidak tahu, tapi mungkin pertanyaan ketiga kita tahu. Sehingga saya menanyakan langsung secara keseluruhan, sehingga memberikan keluasan kepada siapa saja, nomor berapa saja yang akan dijawab. Tafadhal, dipersilahkan. Ya. Yang mana kita mau jawab? Yang pertama, hukum mempelajari tauhid. Hukum mempelajari tauhid adalah fardu ain. Fardu ain. Apa itu fardu ain? Wajib. Jika tidak dilaksanakan, iya, mendapat hukuman bagi seseorang. Jadi fardu itu terbagi 2, ada ain, ada kifayah. Bisa dibedakan? Apa perbedaan fardu ain sama fardu kifayah? Fardu ain adalah untuk diri sendiri. Setiap orang wajib atasnya. Sedangkan fardu kifayah? Fardu kifayah adalah jika seseorang telah melaksanakan maka gugurlah kewajibannya. Fardu kifayah seperti menyelenggarakan misalnya untuk pelaksanaan kebutuhan jenazah. Jikalau ada seseorang dalam suatu kampung yang melakukannya, maka penduduk kampung sekampung itu tidak berdosa lagi. Sama dengan azan. Seandainya ada satu masjid besar misalnya di Sudiang, sudah melakukan azan, maka yang lain itu tidak berdosa ketika tidak melakukan azan. Karena hukum azan adalah fardu kifayah. Seandainya ada satu masjid yang melakukannya, maka gugur masjid-masjid yang lain. Makanya kalau masjid yang lain mau langsung iqamah boleh. Sebagaimana di Madinah, pada saat itu cuma satu masjid yang azan, yaitu Masjid Nabawi. Ya, walaupun setelah Masjid Kuba, walaupun setelah ada Masjid Madinah dan Nabi tinggal di sana, maka terjadilah penyebaran kaum muslimin di berbagai penjuru. Nah, insyaallah nanti saya akan berikan supaya tidak mudah. Ya, pertanyaan kedua, keutamaan penuntut ilmu. Kita sudah jelaskan. Ada yang bisa? Ada yang ingin menjawab? Silahkan. Padahal bisa bahasa Indonesia ya. Mempermudah jalan menuju surga. Kita jelaskan kemarin, sebutkan ada 30, minimal 5 saja. Seperti saja. Dia dimohonkan doa oleh para malaikat agar diampuni dosanya. Dinaungi oleh para malaikat. Allah angkat derajatnya sebagaimana firman Allah, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Terakhir, mengangkat kebodohan dari diri seorang hamba. Jazakallahu khairan jazaa. Pertanyaan ketiga, ma hiya fawaid tauhid? Apa keutamaan tauhid? Ada yang bisa? Ada yang bisa jawab? Atau kita berpindah? Keutamaan tauhid, keutamaan mempelajari tauhid. Ini hal yang paling wajib ya untuk kita pahami.
Mungkin bocorannya juga, ya, saya ada tulisannya tapi masih berbahasa Arab. Insyaallah mungkin kalau di grup masjid ada, bisa nanti kita kirimkan. Jadi kalau keutamaan dari tauhid diantaranya dia adalah pembeda seorang kafir dan muslim. Kemudian dia adalah syarat seseorang dimasukkan ke dalam surga. Kemudian seseorang diharamkan darinya neraka. Kemudian seseorang akan haram harta dan darahnya. Kalau sudah mengucapkan syahadat tidak boleh diperangi. Haram untuk diperangi. Dijaga darah dan hartanya. Kemudian dia adalah ucapan yang terberat, sebagaimana dari kisah Nabi Musa yang pernah kita ingatkan. Ada yang lain yang bisa sebutkan? Tetap mungkin satu atau dua saja dari keutamaan tauhid. Menghapus dosa bisa. Ada lagi? Mendapatkan petunjuk bisa dengan tauhid. Yahdillahu may yasha. Dengan dia bertauhid, Allah akan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Kemudian insyaallah pertanyaan berikutnya, ma rukun tauhid? Apa rukun tauhid? Ini kalau rukunnya kita tidak paham, ini bahaya. Jangan sampai kita melanggarnya sehingga kita keluar dari tauhid sedangkan kita tidak rasa. Karena rukun ini bagaikan pada bangunan adalah tiangnya. Seperti kalau sholat, kalau ada satu rukun yang jatuh dalam sholat, maka sholatnya batal. Sebagaimana dari tauhid ini. Kalau ada satu rukun yang kita gagal di dalamnya, tidak paham, atau kita tidak rasakan, tidak sadari, bisa jadi kita telah keluar padahal kita tidak rasakan. Di sini ada dua rukun. Nah, ini cluenya. Ada dua rukun dalam tauhid. Ada yang bisa? Kalimat tauhid la ilaha illallah. Di sini terpenuhi dua rukun. Kalimat tauhid adalah kalimat la ilaha illallah. Ini harus terpenuhi dua rukun. La ilaha illallah. Inilah kalimat tauhid. La ma'budu bihaqqillah, ini maknanya. Makna tauhid bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ini maknanya. Tapi ada dua rukunnya di sini. Bapak. Apa itu rukunnya? Iya. Ini jenisnya Bapak. Jenis tauhid ada tiga. Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Kita mau menjawab Bapak? Nabi dan isbat. Ini dua. Berarti dua ini sedikit bisa dia hadiahkan satu. Ya. Jadi rukun tauhid itu ada dua. Ada namanya nafyun. Seseorang wajib menafikan sembahan selain Allah. Itulah ucapannya la ilaha. Tidak ada sembahan yang berhak disembah. Kemudian dia wajib untuk menetapkan pada dirinya illallah, kecuali hanya Allah. Bukan hanya salah satunya. Kapan salah satunya tidak cukup, maka gugur tauhidnya. Kalau ada seseorang mengatakan tidak ada sembahan, inilah orang-orang dari orang ateis. Dia tidak meyakini ada sembahan. Kita pokoknya diciptakan, mati sudah, selesai urusan. Ini tidak cukup. Harus seseorang mengirarkan illallah, sembahan yang berhak disembah hanya Allah. Tapi kalau ada orang yang hanya meyakini hanya Allah sembahan satu-satunya, tapi dia tidak nafikan sembahan selain Allah, tetap menyembah kepada Allah, menyembah juga kepada selain Allah. Itulah orang-orang musyrikin. Orang-orang yang menyembah di saat sulit kepada Allah semata, tapi di saat lapang kepada patung-patung sembahan, kepada Lata wal Uzza wal Manata. Maka ini harus terpenuhi keduanya. Harus dia nafikan segala sembahan selain Allah, kemudian dia tetapkan sembahan hanya untuk Allah. Itulah yang kita selalu ikrarkan, iyyaka na'budu.
kalau secara tafsir kalimat iyyaka na'budu ini namanya taqdimul ma'mul. Kalau orang belajar bahasa Arab susunannya sebenarnya tidak seperti itu, Bapak. Susunannya yang benar ini na'buduka wa nasta'inuka. Sebenarnya. Akan tetapi Allah kadang-kadang memakai iyadut tahzir walil taqdim walil hasan. Supaya Allah seakan-akan mengabarkan kepada kita bahwa hanya kepadamu ya Allah saya beribadah, tidak kepada selainmu. Dan hanya kepadamu saya memohon pertolongan, tidak kepada selainmu. Kemudian mungkin ada yang juga bisa menjawab, bisa dibagi sedikit kepada Bapak juga mungkin bisa nambah. Masya Allah. Ya. Kemudian pertanyaan kelima, apa perbedaan usul salasa dengan al-usul as-salasa? Ya, yang menjawab tadi ya. Di belakang juga dua orang sini. Ada yang teringat? Iya. Salasa adalah ringkasan. Kitab ringkasannya. Iya. Kalau al-usul salasa dia adalah lebih luas. Iya, lebih luas, betul. Ya, yang kita punya al-usul as-salasa, makanya lebih tebal. Kalau usul salasa lebih ringkas, ini dia bukunya. Ya, bisa dikasih dua berarti sedikit Bapak ini, ya. Kita juga dua nih. Nah, bisa dihadiahkan kepada yang lain, ya, Bapak. Ya, mungkin pertanyaan terakhir. Siapa di antara golongan yang selamat dari fitnah kubur? Kita sebutkan kemarin 6. Orang-orang yang selamat tidak ditanyai lagi fitnah kubur. Man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka. Tapi dia dibebaskan darinya. Ada 6 golongan. Ada yang bisa? Ya. Anak-anak yang belum balik. Iya, orang gila. Tidak apa-apa catatannya, yang ada catatannya, tidak apa-apa. Tapi kalau dari hafalan jauh lebih utama. Orang yang mati syahid. Oh iya, orang yang menjaga di perbatasan. Saya mau bagi berapa bukunya? Tidak apa, kasih saja Bapak karena sudah 2 Bapak ya. Jadi orang yang mati syahid, orang yang menjaga di perbatasan, orang gila, anak kecil, orang yang meninggal di malam Jumat atau di hari Jumat. Yang terakhir, para nabi. Mereka lah orang-orang yang selamat dari fitnah kubur. Ya, kemudian ada yang ingin bersedekah, yang menjawab apa hukum menghadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada mayit. Ini tidak ada hadiahnya ya, karena sudah habis hadiahnya. Sedih pada ya, ada yang bisa menjawab, berbagi faedah. Mungkin ada di antara kita yang baru datang kajiannya. Ini ringkasan pembelajaran selama hampir 2 bulan. Kalau kita paham 7 pertanyaan ini, berarti kita telah mengambil ringkasan pembelajaran selama 7 pertemuan. Ya, ini diantara cara penulis pensyarah, yaitu Syekh Utsaimin. Salah satu mufti di kota Madinah, beliau senantiasa ketika belajar ingin melanjutkan pembelajaran, beliau tanya, saya pun ketika mengambil sanad dari sanad Sahih Bukhari dan Sahih Muslim di Madinah untuk diberikan ijazah oleh guru saya, itu setiap pelajaran yang kemarin yang saya pelajari disuruh duduk. Kalau tidak tahu itu dipukul kita punya begini oleh guru. Sampai kita begitu. Kalau kita ditanya, bahkan 3 hari yang lalu biasa guru tanya, masih tanya. Misalnya apa hukumnya ini? Kalau begini apa ini? Kalau kita tidak paham benar, itu kita dipukul kita punya ini. Itu saking bagaimana itu para guru memperhatikan agar kita senantiasa mengulangi pembelajaran. Dan yang diinginkan oleh guru agar ilmu itu senantiasa
diulang sehingga masuk ke hati. Karena kata para ulama, ma takarrara. Apa yang selalu diulangi dia akan tinggal. Apa yang selalu diulangi dia akan tinggal. Kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, al-ilmu laisa al-ilmu ma hufid, al-ilmu ma nafa. Ilmu itu bukan apa yang dia hafalkan, tapi ilmu yang sebenarnya apa yang bermanfaat. Ketika kita butuh, ada yang tanyakan, bisa muncul, bisa memberikan manfaat, bisa kita jelaskan, itulah ilmu yang sebenarnya. Maka itulah kata para ulama, al-ilmu bis-sudur, laisa bis-sudur. Ilmu yang sebenarnya apa yang tertanam di dalam dada, bukan apa yang tercatat pada tulisan. Dan di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan, jadi dengan selesainya dijawab, masih ada satu ya, hukum membaca, menghadiahkan bacaan surah Al-Fatihah. Ada yang ingin bersedekah? Hukum membaca surah Al-Fatihah yang dihadiahkan kepada semayit badan sensitif. Terjadi perselisihan pendapat. Apa perselisihan pendapatnya? Ada yang mengatakan tidak sampai. Ini pendapat siapa? Imam? Salah ingat kita. Ini pendapat siapa yang mengatakan tidak sampai? Ini pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik. Jadi murid dan guru mengatakan tidak sampai, yaitu Imam Syafi'i dan Imam Malik. Imam Malik ini imamnya Darul Hijrah, imamnya di Masjid Nabawi. Beliau selama hidupnya mengajar di Masjid Nabawi, tepatnya di dekat Raudhah. Dan inilah guru dalam ilmu hadis dari guru Imam Syafi'i. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan sampai. Pendapatnya siapa? Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan sampai. Berdalilkan alladzina yaquluna rabbana waghfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, yaitu doa yang dia berdoa, wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa saudara kami yang telah mendahului kami dari keimanan. Artinya dia berdoa untuk saudaranya sebagaimana doa sampai, begitu juga kebaikan-kebaikan yang lain. Ini akan tetapi ini diperselisihkan, yang tidak ada perselisihan pendapat padanya. Kalau kita bersedekah, kalau kita berdoa kepada mayit, kalau kita berhaji dari orang yang bernazar, kemudian dia meninggal, kemudian kita sempurnakan nazarnya, itu tidak ada perselisihan, sehingga itu yang diamalkan itu jauh lebih utama. Dan di pertemuan kali ini, di pertemuan kedua kita ini, jadi tadi kita mengevaluasi dari pelajaran yang sudah kita pelajari. Kemudian di pertemuan ini saya akan membaca secara cepat dari pelajaran yang sudah kita pelajari dari matan, supaya kita mengambil dari matan al-usul ats-tsalatsa tadi. Kata penulis, "I'lam rahimakallah." Jadi selama hampir 2 bulan yang kami sudah utarakan pendapat-pendapat, ucapan-ucapan, inilah matannya, inilah tulisan dari penulisnya, kemudian disertai dengan dalil-dalil dari Al-Quran. Saya akan bacakan sehingga semua ucapan kita tidaklah kita ucapkan kecuali berdasarkan dengan dalil. Kata penulis, "I'lam," ketahuilah, ilmuilah. Inilah yang kita pelajari, bahwa ilmu terbagi menjadi 2 bagian. Inilah yang kata penulis, ilmui ilmu ini, ilmu tauhid ini, karena ilmu tauhid ini hukumnya fardu ain. Yang kata penulis, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Yang inilah di antara kasih sayang seorang guru kepada murid, annahu yajibu alaina ta'alla arba' masail. Kata penulis, sesungguhnya wajib atas kita untuk mempelajari 4 permasalahan. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatul
dinil Islam bil adillah. Yang pertama adalah ilmu, yaitu mengilmui siapa Tuhanmu, mengenal Tuhanmu, mengenal Nabimu, dan mengenal agama Islam dengan dalil. Karena mengenal Allah banyak versi. Entah versi apa yang kita mau ambil dari negara mana. Banyak orang jalan menganggap jalannya ini menuju kepada Allah. Maka dari itu penulis mengikat bil adillah, harus dengan dalil-dalil dari Al-Quran. Karena banyak sekali versi untuk mengenal Allah bagaimana. Dengan cara bersyariat, tarikat, hakikat, ma'rifat, atau dengan cara apa? Karena banyak versi, banyak golongan. Maka penulis mengatakan bil adillah, hendaknya engkau mengenal Allah, mengenal Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal agama Islam dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. At-tsaniyatu al-amalu bih. Yang kedua, kalau kalian telah mengenalnya maka amalkan. Maka kita kemarin sudah jelaskan bahwa bahayanya orang-orang Yahudi yang ditanyakan oleh ketua masjid kita, kenapa ada orang yang mengilmui sesuatu tapi tidak bisa mengamalkan? Sebagaimana orang Yahudi mengetahui Allah adalah satu-satunya yang berhak diibadah, bahwa Rasulullah adalah penutup para nabi, tapi mereka tidak mengamalkannya. Kenapa? Karena mengamalkan ilmu adalah hidayah yang lain. Kemudian kata penulis wa da'watu ilaihi. Setelah engkau mengilmuinya, mengamalkannya, maka dakwailah kepadanya. Berdakwah bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Berdakwalah, ajaklah dirimu dan keluargamu bahwa Nabiullah adalah penutup para nabi, bahwa agama Islam adalah agama satu-satunya yang benar, yang diterima di sisi Allah. As-sabru 'alal adabi. Kemudian yang keempat, hendaknya engkau bersabar atas gangguan di dalamnya. Karena seseorang yang berpegang teguh untuk beribadah hanya kepada Allah, berjalan di atas jalan Rasulullah, terikat dengan ikatan Islam, dia akan diuji, dia akan diadab, dia akan dicela, dijauhi, diboikot. Itu terjadi dalam kehidupan kita. Ya, jangankan kita yang membawa langsung Nabiullah sallallahu alaihi wasallam diboikot, langsung ingin dibunuh, dilempari batu, diusir dari kampungnya. Insyaallah nanti akan kita pelajari bagaimana waman nabiyyuk, bagaimana nabi, mulai dari alamat kelahirannya sampai beliau wafat. Insyaallah taala akan kita kajikan. Ada buku yang saya bawa ini, buku ringkasan untuk mempelajari dari Sirah An-Nabawiyah. Kemudian kata penulis, wa dalilu qaulu ta'ala. Kenapa harus empat ini? Ilmu itu amalkan, dakwakan, sabar di atasnya. Di atas dalil kata penulis, wal 'asr innal insana lafi khusr. Dan di masa sesungguhnya manusia betul-betul dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Jadi beriman itu disebabkan ilmu. Jadi seseorang tidak mungkin beriman tanpa ilmu. Maka penulis mengatakan kecuali orang-orang yang memiliki iman. Dan iman yang benar adalah iman yang didasari dengan ilmu. Wa amilus shalihat, dan dia beramal soleh. Setelah dia mengilmui, mengimaninya, dia beramal soleh atasnya. Wa tawasau bil haq, dia berdakwah untuk saling menasihati dalam hak. Wa tawasau bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. Itulah dia tadi yang dikatakan wasabru 'alal ada. Engkau bersabar di atas gangguan di dalamnya. Kemudian kata penulis, qala Syafi'i rahimahullahu taala, berkata Imam Syafi'i, semoga Allah merahmatinya, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqih illa hadhihi surah lakafathum." Yang kata Imam Syafi'i tentang surah Al-Asr, seandainya Allah tidak turunkan hujjah kecuali surat ini, yaitu surat Al-Asr, maka sungguh hujjah ini sudah cukup. Yaitu hendaknya orang beriman kepada Allah, beramal soleh dengannya, bersabar di atasnya, berdakwah untuknya.
Kalau ini yang diamalkan seorang hamba, maka sudah cukup menjadikan seseorang hamba dari telah sempurna agamanya. Wa qala al-Bukhari rahimallahu taala, dan berkata Imam Bukhari adalah imam ahli hadis yang para ulama sepakat kitabnya adalah kitab yang tersahih setelah Al-Quran. Yang kata beliau, bab al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Hendaknya seseorang berilmu sebelum berkata dan berbuat. Wa dalil qaulu ta'ala, dalilnya fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah, ilmuilah, sesungguhnya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan mohonlah ampun kepadanya. Di sini coba kita lihat, berdalilkan Imam Bukhari bahwasanya hendaknya seseorang beriman di atas ilmu, berdakwah di atas ilmu, beramal di atas ilmu, bersabar dari gangguan di atas ilmu. Karena kata beliau, fa'lam, maka kata Allah melalui dari lisan beliau, ketahuilah bahwa tidak ada sembah yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya seseorang membutuhkan ilmu sehingga seseorang mendapat kuat, kokoh bahwa betul-betul tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, fabada'a bil ilmi qabla al-qaul wal amal. Maka Allah memulainya dengan ilmu sebelum berkata dan berbuat. Kemudian kata penulis, iklam rahimakallah, maka ilmuilah, semoga Allah merahmatimu, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin, wajib atas seorang muslim dan muslimah, ta'allumu thalathi hadhihi al-masail wal 'amal bihinna, mempelajari 3 permasalahan dan beramal di atasnya. Al-ula anna Allah khalaqana, yang pertama bahwasanya Allah yang menciptakan kita, wa razaqana wa lam yatrukuna hamala, dan dialah Allah yang memberikan rezeki kepada kita, dan Allah tidak meninggalkan kita begitu saja. Artinya setelah Allah menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, apakah kita dibiarkan begitu saja? Tidak. Ada tujuan dan maksud Allah menciptakan kita. Bal arsala ilaina rasulah. Kata penulis, bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhala jannah. Barang siapa yang mengikuti rasul tersebut, maka baginya surga. Wa man asahu dakhala nar. Dan barang siapa yang bermaksiat, berbalik dari jalan rasul, maka diancam baginya neraka. Buku ini ada di buku yang kita hadiahkan Bapak ya, di halaman 28. Bisa dilihat bagian diadakan di buku halaman 28. Kata penulis, wa dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya firman Allah, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulah. Kata Allah, sesungguhnya kami mengutus kepada kalian rasul sebagai orang yang bersaksi atas kalian, sebagaimana kami mengutus rasul kepada Fir'aun. Fa'asa Fir'aun ar-rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Maka Fir'aun pun memaksiati rasul, yaitu memaksiati Musa dan Harun, tidak ingin beriman kepada Musa dan Harun. Maka kata Allah, fa'akhadnahu, maka kami ambil Fir'aun, artinya kami azab, kami tenggelamkan, akhzan wabila, dengan pengambilan yang sangat mengerikan, yaitu dengan Allah menenggelamkannya. Asalnya tu Allah la yarda ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadati. Yang kedua yang harus kita pahami, bahwa setelah Allah menciptakan kita, harus kita yakini bahwa Allah tidak ridho untuk dilakukan persyirikatan kepadanya. Yang kata penulis, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal, tidak dengan malaikat yang didekatkan, tidak pula kepada nabi yang diutus. Wa dalilu qaulu ta'ala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dalilnya bahwa Allah tidak ridho seseorang beribadah dengan malaikat yang didekatkan atau nabi yang diutus. Firman Allah, wa annal masajida, adapun terhadap masjid-masjid yang kalian beribadah padanya, lillah, beribadahlah hanya untuk Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, jangan kalian beribadah di masjid-masjid tersebut bersama dengan Allah
dengan sesuatu apapun. Tidak boleh seseorang beribadah kepada Allah, beribadah kepada selain Allah. Ats-tsalitsatu man ata'a ar-rasul wa wahhada Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul dan dia menyembah hanya kepada Allah, la yajuzu lahu muwalatu man hadda Allah wa rasulahu. Maka tidak boleh baginya apa? Seseorang wala, berkasih sayang sebagai barang siapa man hadda Allah wa rasulahu, barang siapa yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Maka dari itu orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya wajib untuk kita benci. Barang siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya wajib untuk kita cintai. Ini konsekuensi, yaitu cinta dan benci. Kita harus cinta karena Allah, untuk Allah di jalan Allah, benci karena Allah, untuk Allah di jalan Allah. Tapi bukan berarti sebagaimana pemahaman orang-orang liberal sampai menganggap semua agama sama, atau pemahaman orang-orang HTI sampai memerangi, membom orang-orang Muslim. Tidak ada kaedahnya dalam agama Islam. Barang siapa yang bersama hidup, karena orang kafir terbagi dalam syariat Islam, orang kafir itu terbagi. Ada namanya kafir harbi, kafir yang berperang dengan kaum muslimin ini diperangi. Ada namanya kafir zimmi, kafir akan tetapi dia berada di bawah naungan kaum muslimin. Dia membayar jizyah kepada kaum muslimin. Tinggal ada kesepakatan sama-sama menjaga NKRI misalnya di tengah kaum muslimin. Maka ini tidak boleh dilukai. Maka ini tidak boleh diganggu. Maka ini tidak boleh dirampas hartanya. Barang siapa yang mengganggunya, merampas hartanya, maka dia telah menyakiti, dia telah melukai dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu di masa Umar bin Khattab, ketika telah menaklukkan Palestina, Umar tetap membiarkan hidup orang-orang Yahudi, tidak dihancurkan seluruhnya. Bahkan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam orang Yahudi hidup di Madinah, dikeluarkan di Madinah setelah mereka berkhianat. Itulah terjadi perang Ahzab, perang semua suku-suku. Barulah mereka dikeluarkan. Tapi sebelumnya Nabi tinggal bersama mereka. Kemudian yang kita kata penulis bahwasanya barang siapa yang membenci, memusuhi Allah dan Rasulnya, maka wajib untuk kita benci. Walau kana aqrabal qarib, walaupun itu orang-orang yang terdekat. Wa dalilu qaulu ta'ala, berdalilkan dengan firman Allah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalian tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwadduna man haddallaha wa rasulahu. Mereka berkasih sayang terhadap orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum aw abna'ahum, walaupun itu bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, au ikhwanahum au ashiratahum, atau saudara-saudara mereka atau keluarga mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itulah yang kata Allah, yang kami telah tuliskan di dalam hati-hati mereka keimanan. Wa ayyadahum bi ruhin min, dan kami kuatkan dengan ruh, yaitu malaikat Jibril, yang Allah kuatkan kepada hati Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah diberi wahyu. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Mereka itulah yang dijanjikan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai padanya, yang mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Ulaika hizbullah. Mereka itulah tentara dari tentara Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Dan mereka itulah dari tentara-tentara Allah yang berbahagia. Kemudian kata beliau, "I'lam arsyadakallahu li ta'ati." Ketahuilah, semoga Allah memberikan petunjuknya di atas ketaatan kepada Allah. Annal hanafiyata millata Ibrahim, bahwa sesungguhnya agama yang benar, agama yang lurus, agama yang tidak ada kebengkokan padanya adalah agamanya Nabi Ibrahim. Anta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin, yaitu dia beribadah hanya kepada Allah satu-satunya, mengikhlaskan untuknya dalam beragama.
Wa bidzalika amara Allahu jami'an nasi wa khalaqahum laha. Itulah yang kata Allah, mereka diperintah padanya atas segala manusia sehingga mereka dicipta. Kama qala ta'ala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Itulah firman Allah, tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada kami. Wa makna ya'budun yuwahhidun. Dan makna ya'budun hanya beribadah kepada kami, yaitu mentauhidkan kami. Wa a'samu ma amara Allah bi at-tauhid wa huwa ifradullah bil ibad. Dan seberat-berat, sebesar-besar, seagung-agung perintah Allah kepada seorang hamba adalah mentauhidkannya. Mentauhid adalah seseorang beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Wa a'zamu ma naha anhu asyirk. Dan sebesar-besar larangan yang Allah larang adalah kesyirikan. Wa huwa da'watu ghairihi ma'ah, yaitu seseorang berdakwah, berdoa kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah. Itulah yang namanya asyirk. Dan dalilnya kata Allah, wa dalilu qaulu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, yaitu beribadah kepada Allah dan janganlah engkau mensyirikatkan kepadanya. Inilah tadi dari 3 dalil tentang permasalahan bagaimana seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal agamanya dan mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita azan dulu baru kita buka pertanyaan. Sedikit kita lanjutkan, ringkaskan dari yang kita bacakan tadi dari matan. Inti yang diinginkan oleh penulis bahwasanya setelah seseorang mengilmui bahwa Allah yang berhak diibadahi satu-satunya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup dari para nabi, bahwa seseorang wajib berpegang teguh pada Islam, hendaknya dia beramal di atasnya. Kemudian hendaknya dia mendakwakannya dan bersabar di atas gangguan yang akan menimpanya. Kemudian yang diinginkan juga oleh penulis bahwasanya sesungguhnya Allah setelah menciptakan kita, Allah tidak meninggalkan kita begitu saja, tapi Allah inginkan kepada kita untuk beribadah hanya kepada-Nya. Dan Allah tidak ridha ketika seseorang diciptakan oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, sedangkan dia beribadah kepada selain Allah. Dan barang siapa yang melakukan ketaatan kepada Allah, maka tidak boleh seseorang berkasih sayang terhadap siapa yang dibenci oleh Allah. Tapi di sini dalam permasalahan agama. Adapun dalam permasalahan duniawiyah, tolong menolong tanpa ada kasih sayang yang penuh di dalam hati, sekedar membantu karena sesama-sama manusia, walaupun dia kafir, maka di sini tidak dipermasalahkan. Seperti seseorang berbisnis, berjual beli, berta'awun dalam memperbaiki jalanan bersama orang kafir, itu dibolehkan. Tapi kalau cinta dalam agama, membenarkan agama yang dia beribadah kepada selain Allah, itu yang tidak dibolehkan. Kemudian diingatkan oleh penulis bahwa perintah yang paling Allah wajibkan atas seorang hamba bukan salat, bukan puasa, bukan haji, tapi perintah yang paling Allah perintahkan, yang paling wajib adalah seseorang beribadah hanya kepada Allah. Kemudian larangan yang paling Allah larang adalah seseorang menduakan Allah. Kemudian karena waktu yang membatasi kita ringkaskan dari matan. Di sini sebenarnya masih ada yang kita mau bacakan tentang bahwasanya kita mengenal Allah dengan 2 cara. Yaitu kata penulis bi ayati wa makhluqati. Dengan cara kita mempelajari ayat-ayatnya. Ayat-ayat Allah itu ada 2. Ayat Qur'aniyah di Al-Quran, misalnya kita mau mengenal Allah. Siapa itu Allah? Allah adalah Alhamdulillah, segala pujian miliknya. Siapa dia? Rabbul Alamin, yaitu Rabbnya alam semesta. Dan selain daripada Allah adalah alam. Selain daripada Allah adalah alam. Adapun Allah bukan bagian dari alam tersebut. Allah adalah Allah. Dia adalah pencipta,
pemilik, penguasa yang ibadah disembahkan kepadanya. Kemudian kata penulis, dari dalil-dalil juga bahwasanya seseorang takut hanya kepada Allah, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Kalau seseorang betul-betul beribadah hanya kepada Allah, maka dia tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak berharap kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak sandarkan segala urusannya kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak takut, tidak juga memalingkan segala ibadahnya, tidak bersandar, tidak berlindung kepada kecuali hanya kepada Allah. Mungkin ini yang bisa kita berikan. Semoga di pertemuan selanjutnya insyaallah taala kita akan melanjutkan al-aslu as-sani, yaitu pondasi yang kedua, ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Seseorang menyerahkan dirinya kepada Allah dengan cara mentauhidkan Allah. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan dia terikat di atas ketaatan kepada Allah. Wal bara'atu minasyirki wal ahli, dan dia berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Itulah seseorang muslim yang sejati. Ini yang bisa kita berikan, semoga memberikan manfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.